Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mandua Pekanbaru, para siswa-siswi Mandua model Pekanbaru. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari matrikulasi pengenalan alat-alat labor kimia atau kemampuan dasar labor kimia. Nah, silahkan Ananda semua melihat slide yang Ibu tampilkan. Pada dasarnya, kalian lulusan SMP atau MTS ini belum mengenal alat-alat dasar kimia. Nah, di sini kita akan mempelajari apa saja alat-alat dasar kimia dan apa saja keterampilan yang harus kalian miliki. Sebelum itu, kalian tahu nggak apa itu kimia? Mengapa kimia itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kimia adalah studi atau struktur yang mempelajari sifat-sifat materi, perubahan materi, dan energi yang terlibat dari perubahan materi tersebut. Apa itu materi? Materi pada dasarnya ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, bagaimana bentuk-bentuk dari materi tersebut? Bisa gas, bisa cair, bisa padat. Contohnya di sini kita bisa melihat fase-fase dari tembaga di sini, ada dalam wujud padat, ada dalam wujud gas, ada dalam wujud cair. Kemudian kita bisa melihat molekul dalam wujud cair seperti ini, di mana kerapatannya di sini agak jarang dibanding dengan dia dalam wujud yang padat. Nah, dalam materi itu ada terjadi suatu perubahan, ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang bisa terjadi, yang bisa kita lihat. Perubahan ini bisa melibatkan ukuran, bentuk, dan sifat fisiknya. Perubahan fisika juga ditempatkan pada perubahan dalam suatu keadaan menjadi keadaan yang lain, atau tidak menghasilkan keadaan yang lain. Contohnya, misalnya pembekuan air atau perubahan dari fase padat menjadi fase gas, ini disebut dengan perubahan fisika. Kemudian apa itu perubahan kimia? Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat-zat yang baru dan mempunyai sifat yang berbeda dengan keadaan zat yang semula. Misalnya, bisa kamu lihat pada gambar seperti ini suatu contoh perubahan kimia. Misalnya mesin mobil juga rusak, ini juga merupakan contoh dari perubahan kimia. Nah, ini air mengalir dari dataran tinggi ke dataran yang rendah, itu merupakan perubahan dari fisika. Terbakar, kertas terbakar, itu merupakan salah satu contoh dari perubahan kimia. Es meleleh, itu merupakan perubahan dari fisika. Kemudian ada suatu gas yang keluar, itu merupakan perubahan dari kimia. Kamu ngecat dinding meleleh, itu merupakan perubahan dari fisika. Nah, sekarang kamu bisa menamai apa itu perubahan. Apa korelasinya antara kimia dengan cabang-cabang ilmu yang lain? Nah, sebelum kita lanjutkan, kita coba dahulu apa itu perubahan fisika dan apa juga perubahan kimia. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan secara cepat. Perubahan kimia itu perubahan yang menghasilkan zat yang baru. Kemudian perubahan fisika itu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru dan bisa kembali seperti semula. Nah, cabang-cabang dari kimia bisa kita lihat ada di biologi, ada biokimia, ada di fisik, ada di astronomi, geologi, obat-obatan. Contoh, di obat-obatan kimia banyak dipergunakan dalam industri farmasi. Contohnya nih, perawat menggunakan obat-obatan untuk kimia, dokter juga menggunakan bahan-bahan dari kimia. Nah, kimia dalam perkembangan teknologi, misalnya dalam microchip itu di komputer, kalkulator, transistor, itu juga menggunakan ilmu kimia. Nah, bahan bakar, ini juga zat kimia, bensin, apalagi solar, apalagi. Berikut, perubahan langit biru itu juga merupakan perubahan kimia, di mana langit
yang biasanya biru bisa menjadi suatu perubahan. Kemudian, apa peran ilmu kimia dalam menyelesaikan kasus-kasus kriminal? Misalnya mendeteksi sidik jari, DNA bisa dikenal dengan ilmu kimia. Perhatikan, jangan merusak dunia ini dengan menyalahgunakan dari ilmu kimia. Kimia juga bisa digunakan untuk menambah dan menolong orang lain, kemudian dalam menyelesaikan masalah, dalam mencari kehidupan yang lebih baik. Oke, sekian presentasi dari Ibu. Nah, silakan nanti kalian bisa mencari apa aplikasi ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari sebelum yang Bunda sampaikan sebentar ini.